Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Rizkyar Saputra dari Teknik Geofisika, NRP terakhir 10 part 6. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan bagaimana cara kita ray tracing menggunakan PyGimli dan apabila yang diketahui, eh, sorry, dan kita istilahnya membuat model simulasi di mana sudah diketahui velocity-nya dari eh, penampang tersebut. Nah, jadi yang pertama pasti kita ngimport library yang dulu, yaitu yang pertama ada Format, import Arcsin sama TAN. Ini nanti buat perhitungan dari ray tracingnya sendiri nanti ada beberapa layer. Jadi dibutuhkan import ini. Kemudian ada Matplotlib sebagai nanti ngeplotnya. Kemudian ada PyGimli yang pasti. Ada PyGimli Mesh Tool ini buat nanti bikin meshnya. Ini sama juga buat bikin mesh. Buat nanti travel time manager ini buat si PyGimli nanti ngitung seberapa lama nanti dia eh, travel time-nya itu. Kemudian ada import NumPy, terus ada ini ignore warning aja. Oke, jadi yang pertama itu kita buat mesh dulu. Ini mesh yang pertama buat yang layer model dulu. Bentar, saya tambahan dulu layer models. Nah, jadi yang di sini tipe mesh yang akan dibuat adalah berupa PLC, yaitu Polygonal Line Complex. Jadi nanti itu bentuknya bakal seperti poligon-poligon kecil. Dan yang pertama itu kita definisikan dulu sensornya, np.arrange, kurung kita buat 101 dengan stepnya 10. Jadi ini istilahnya kita buat sensor dari dari X minimalnya 0 dan sampai 100 dengan stepnya 10. Kemudian definisi PLC-nya dulu, PLC sama dengan empty.create ini kecil create world kurung minus 20. Nah, ini kita masukin minus 20 itu ini ya start Y-nya dan minus 60 sebagai end Y-nya. Kemudian 150 sama 0. 150 sama 0 ini eh istilahnya buatnya mulai mesh dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 150. Dan world markernya dibuat false saja. Nah, kemudian tambahin node sensor. Ini dibuat loop for post in sensors. Sorry, source. PLC create create node kurung post. Nah, ini adalah kita buat loopnya buat nanti setiap node-nya. Ini maksudnya 0,0 adalah dimulai dari Y kan 0. Kemudian kita definisi mesh layer sama dengan empty.create mesh kurung PLC quality. Sorry, sama dengan ketiga. Kemudian area 93. Ini sebenarnya quality ini kalau semakin besar tuh ya semakin halus. Terus kemudian kalau tiga ini dia tuh semakin kecil maka dia tuh semakin rinci. Tiran dulu, oke berhasil. Kemudian eh sini adalah asumsinya kita akan membuat tiga layer model. Tiga layer model berarti kita butuh maksudnya dua batas lapisan di mana batas lapisan yang terakhir itu half space, jadi dia nggak tahu kedalamannya berapa. Jadi didefinisiin dulu
Anggap aja Z1 sama Z2. Kemudian kedalamannya adalah 12 sama 35. Nah, pasti kita buat file layer dengan np.zeros kurung cell count. Nah, ini istilahnya biar nanti file layer itu mengisi semua yang ada di mesh layernya yang tadi kita definisiin sebelumnya. Kemudian for cell in mesh layer cells. Nah, kita bikin loopingnya, i-nya sama dengan cell.center. Y. Ini kita ambil istilahnya ambil koordinat dari y-nya. Lalu apabila y lebih besar daripada minus Z1, kenapa minus? Karena kan kita ke kedalaman ya. Kita anggap velocity-nya adalah 1050. Berarti anggapannya eh, layer sebelum minus 12, yaitu 0 sampai minus 12, itu kecepatannya 1050 meter per second. Kemudian kita tambahin else if y lebih besar daripada minus Z2, yaitu Z2 itu 35, velocity-nya kita pakai 2010 meter per second. Kemudian jika di jika nggak masuk kedua kriteria itu, berarti y-nya itu lebih kecil daripada minus Z2, berarti lebih bawahnya lagi eh, dibuat sama dengan 3100. Jadi anggapannya dari layar model ini yang pertama itu 1050, layar pertama 1050 meter per second, meter, sorry, layar kedua 2010 meter per second, kemudian yang terakhir layar ketiga adalah 3100 per second. Kemudian file layer kurung cell.id tutup sama dengan file. Ini saya buat nyimpan dari nilai-nilai tadi sebelumnya. Jadi coba kita coba plot xjp sama dengan pg.show mesh underscore layer file underscore layer. Kita tambahin label city kurang meter per second. Buat color mapnya kali ini pakai Summer aja. Nah, ini dari yang seperti saya bilang, yaitu layer pertama, yaitu ini, itu dianggapnya 150 meter per second. Kemudian layer kedua, 2010 meter per second. Kemudian layer ketiga, yang terakhir itu 3100 meter per second. Nah, setelah dapetin mesh-nya ini, kita bikin buat persamaan buat nanti perhitungan raypad-nya dulu. Jadi kita buat dev, ana, anggap aja analytical tree solution layer. Kita ambil nilai X, nilai Z, Z layer 1, 12, Z layer 2, 5, kemudian P1, 1050, P2, 2010, P3, 1100. Nah, di sini kita bakal nentuin ada direct wave sama refracted wave-nya. Buat yang direct wave-nya, kita definisi T direct aja. Kemudian np.absolute x
dibagi V1. Nah, kenapa rumusnya ini? Karena rumus kecepatan adalah eh, waktu adalah jarak waktu adalah jarak dibagi velocity. Nah, karena ini direct wave, jadi belum ada sudut yang masuk di sini. Kemudian yang kedua kita definisikan alfa alfa satu misalnya. Itu arcsin dari V1 dibagikan V2. Ini tuh sudut kritis antar lapisan dari lapisan satu ke lapisan dua, dimana kan sin alfa itu kan sama dengan V1 per V2, tapi kan sin pangkat min satu. Nah, kita pakai arc sin, kemudian X refrak 2 dikalikan Z lay 1 kali NP doktan alfa satu. Nah, ini tuh jarak kritis offset minimal dari head wave satu ke 2, di mana 2 ini sebenarnya hanya skalar aja sih. Kemudian di refrak 2 sama dengan ini kurung NP ups X kurangi X refrak 2 bagi V2. V2 tambah kurung 2 kalikan Z satu. Ini sebenarnya 2 ini cuman skalar aja. Kalau emang dari awal pakai 2 ya dikalikan 2 semua aja. Kemudian dikalikan, eh, ya benar. Sorry, sorry. Dibagi, bagi V1 kalikan NP dot cos alpha satu. Oke. Kemudian buat yang alpha 2 ini asin dari V1 ke V3. Jadi eh, kenapa V1 sama V3? Dia itu menganggapnya bahwa nanti itu bukan menganggap sih. Jadi kita juga menghitung gimana kalau misalnya si repet itu lewat lewat dari langsung V1 ke V3. Kemudian anggap beta 2 sama dengan asin V2 per V3. Kemudian refrak 3, sorry, sama dengan kurung 2 dikalikan Z lagi 1 dikalikan V an kurung alfa 2 tambah 2 dikalikan Z lagi 2 kalikan NP rotan beta. Oke, kemudian direfrak 3 sama dengan NP dan absolute X
kurangi X ya, kemudian dibagi V3 plus Z1 dibagi kurung V1 dikalikan NP dot cos alpha 2 dan tambah Z2 bagi kurung V2 dikalikan NP cos P dot cos kurung beta 2. Oke, jadi sebenarnya ini perhitungan buat repadnya, kemudian di return ditutup np dot minimum, sorry, np minimum titik direct titik minimum reflect 2 sama T reflect. Kemudian tutupnya ini pakai kenapa minimum? Karena kan kita sebenarnya repet itu kan mencari berdasarkan prinsip Huygens kalau nggak salah. Oh, ya itulah pokoknya kan si apa namanya gelombang bakal mencari jalan tercepat. Nah itu kenapa alasan eh, kita pakai minimum, diambil yang minimumnya. Nah kemudian sebenarnya ini perhitungan yang buat layer model itu selesai. Kemudian kita bakal bandingin sama gimana kalau model itu gradien. Gradien. Oke. Nah, kita samain dulu, kita bikin definisi dulu sensornya dan np dot range 130 dan stepnya 10. Ini yang bersama kayak tadi, jadi array posisi referensi itu dari 0 sampai 130, dan interval stepnya itu 10. Kita dan mesin juga, ini juga pakai PLC, empty dot read world kurung. Sebenarnya nggak usah dibikin lagi nggak apa-apa sih, cuman biar paham aja alurnya 960 kemudian dikurung 150 0 by world war false. Dan bikin loopnya kayak tadi for post in sensors 2 lc dot read lc dot read dot post 0 ke dan mesh gradient empty dot read mesh PLC quality-nya sama aja kayak tadi. Quality sama dengan 33. Area sama dengan 3. Oke, ini sudah. Kemudian kita definisiin dari eh, top layernya itu berapa, kecepatan paling minimumnya. Sini biar kita anggapannya sama kayak
kira-kira hampir sama kayak yang lihat model. Jadi sini saya gunakan A-nya 78, kemudian B itu 45,6. Ini untuk apa? Sebentar, ini tuh merupakan variabel. B itu merupakan variabel nanti istilahnya pengalinya lah, penambahnya lah. File underscore gradient dengan for in mesh gradient dot nodes dua underscore gradient m a plus b absolut dari node b. Nah, eh, persamaan itu menyebabkan kalau si A-nya ini bakalan bertambah seiring dengan kedalaman Y dengan faktor pengalinya itu B. Jadi semakin besar si B-nya, jadi nanti dia ke bawahnya juga bakal semakin besar, mengikuti kedalaman yang berdasarkan mesh yang kita buat tadi. Dan kita buat juga file gradient sama dengan pg.meshtools dan node data to cell kurung mesh underscore gradient np dot sorry array file underscore gradient. Nah, ini fungsi ini tuh buat masukin si file gradientnya ke dalam mesh yang telah kita buat tadi. Kemudian kita visualisasi AX, OJP dengan pg.show kurung mesh underscore gradient file underscore gradient. Aku beri label velocity sorry, velocity in X. Nah, perbedaan utama dari yang sebelumnya, nah kan di mesh yang ini, sorry, di model yang ini kan lebih ke gradient ya. Jadi dia tuh ke bawahnya lebih smooth. Nah, kemudian kita buat ini, buat apa namanya? Buat perhitungannya buat yang si model gradient. Kita definisikan depth analytical solution solution huruf X A sama dengan 78 B sama dengan 45,6 dua sama seperti tadi kita definisi dulu T directnya sama dengan np dot ups X dibagikan sama A. Nah, A ini berada di gradient itu berarti kan. Kemudian kita definisi juga IMP sama dengan satu plus kurung B, B pangkat 2 kalikan NP dot ups X 2 dibagi kurung 2 dikali A pangkat di refract B dot ups kurung B pangkat 2 kalikan NP dot up cost.
PNP. Jadi kalau berdasarkan gradient model itu eh, agak beda sebenarnya rumus dari perhitungan dalamannya. Karena kalau yang itu bisa terpantau, ya sama sih, bisa terpantau juga terrefleksi. Jadi pakai persamaannya itu satu per B di satu per B dikali arc cos kurung apa tadi? Satu per B arc cos tambah satu dikalikan B kuadrat dikali X kuadrat dibagi 2 A kuadrat. Kemudian sama kayak tadi diakhiri sama return P dot minimum di, di reflect. Oke, jadi sama yang terakhir sama sama kayak tadi. Jadi ini kan gelombang milih jalan tercepat. Jadi kita ambil nilai minimumnya aja. Nah, kemudian buat upload perbandingannya. Ini kita buat markdown dulu. Ini upload. Jadi eh, dalam algoritma PG ini ada yang namanya Di, di, Dijkstra's algorithm. Jadi saya tunjukkan dulu gambarnya. Cover relative path. Sorry, harusnya di markdown. Nah, jadi algoritma ini dia bakal mencari jalan tercepat. Di mana ini tuh kan juga berguna. Jadi kayak sejalan dengan gelombang, mana gelombang juga memilih jalan tercepat. Dari kalau dalam hal ini kan dalam seismic wave ya travel time-nya. Nah, jadi sebenarnya digunakan algoritma ini dalam ray tracing di PyGimli ini. Caranya gimana? Caranya kita bikin fixasinya dulu. Fix X sama dengan plt.subplots 32 fix size-nya 10 10. LT subplot ini berarti kita bakal buat tiga ke bawah, kemudian dua ke samping. Karena ini nanti juga ada apa namanya? Ada juga nggak hanya visualisasi visualisasi dari raypad-nya, ray tracing-nya, tapi juga ada analytical dari Dijkstra's algorithm tadi dan 4J case mesh well in enumerate zip. Kemudian mesh sorry, mesh layer sama mesh gradient itu file layer sama file. Oke, jadi kita buat pg.box print case dan bisikan Ana sama dengan analytical solution solution gradient dulu. Apabila case-nya gradient, kalau nggak itu kita masukin analytical yang solution layer. Oke.
Kita buat boundary dulu, for boundary in mesh. Boundaries. Boundary, set marker, nol. Sebenarnya boundary ini cuman mempercantik aja. Biar batas meshnya itu nggak yang seberapa ngaruh mereka seberapa kelihatan. Kemudian X min, X max, X min, mesh, X max, mesh dot create ini for ini cuman ngatur ini aja, hmm, batas X-nya min sama max-nya, sama nge-create make for info sih buat ray tracing-nya biar nanti bisa nyambung. Buat MY sama dengan pg.x kurang mesh, pg.y kurang mesh, px sama dengan mp.sort mx, my sama dengan 0,0. Ini tuh buat apa? Ini tuh buat posisi sensornya tuh biar di atas permukaan, yaitu di Y sama dengan 0. Kemudian kita buat data geometri sama receivernya. Kita buat data sama dengan biji data, sorry, data container data dot register sensor index sebagai S, koma, sorry, koma, data dot register sensor index sebagai Y. Ini buat loopingnya for I, X, Y, N, X, dua data dot di sensor baru XI, koma nol. Ini sama sensor yang di permukaan. Kalau if XI sama dengan nol, maka dibuat source-nya itu di, sorry, source dengan I. Data dengan lem kurang PX, data di size, and data ya, ini data S dengan, jadi S itu didefinisikan sebagai source, source-nya itu kalikan and nomor data di range.
Oke, sekarang kita masuk ke visualisasi velocity-nya ya. Itu kita pilih show kurung mesh vel dan AX sama dengan AX 0,C label buat velocity m per second volt sama dengan blue buat dengan dibuat log scale sama fast. Buat CMap-nya sama aja kayak tadi, yaitu sum add coverage dengan 0,7. X 0,C. Kita buat pembatas, sorry, pembatas poligon dari mesh-nya itu warnanya putih aja, berarti sama dengan white. White, kemudian line width-nya 0,21 aja. Oke, kemudian kita buat parameter dari simulasinya itu sendiri. Kita tambahin seg nodes. Wait. Seg nodesnya buat 0, 1, 5. Jadi kita buat tiga tipe nodesnya yang bakal disimulasi ini dia udah ada 0, 1, sama 5. Setahu saya kalau semakin ini yang besar, itu hasilnya itu semakin representatif lah, nggak yang blocky, nggak yang eh, nggak yang kasar lah, lebih halus. Dan dimasukin all sama durations itu itu masukin mgr time time manager dan Rex. Rex ini sebenarnya receivernya nanti 1, 3, 8, 13 tambah cost orange, sorry, orange blue. Ini buat warna nanti visualisasi dari iPad-nya sih. Dan kita simulasi dari ray-nya sendiri, yaitu for E and in ray. Yes.
dengan upload simulate file sama dengan file in data mesh seg notes dengan n dia underscore all dot append s t Terli. Ini buat eh, buat ini yang buat ngitung nanti apa namanya simulation raypadnya, kemudian ini buat nge-save-nya, kemudian durations, append, nah, kita anggap ray tracing, kita tulis ray tracing with percent seconds. Diagnostik dua. Oke, kemudian kita ngupload raypadnya sendiri yaitu for raypad in memory app raypad in section raypad right node find nearest node source p 010 mgr copy mesh and nearest node dot find nearest sorry find nearest node kurung 0,0 dan pad sama dengan grfop extra dan show pad dari source node ke rect node. Nah, jadi di sini tuh algoritmanya dia tuh ngedefinisiin dua ada receiver node sama si source node-nya. Nah, jadi si Dijkstra Sorted Pad ini dia tuh mencari kira-kira lewat mana node mana yang memiliki waktu terkecil. Jadi gampangnya seperti itu. Dan mana nanti itu bakal diambil menjadi jalur gelombang yang dimiliki oleh receiver itu dari shotnya. Double points sama dengan MGR FOV positions positions width
Segments dengan through at X on G dot plot group points y now cos E double dengan ini juga buat ngeplot si lintasannya. Oke. Kemudian kita buat yang analitiknya dari waktu tempuhnya buat underscore res dengan ana kurang x t underscore ana dan underscore s nol if isin is is minus. Ini kita ngeplot perbandingan waktu tempuhnya. Ini hanya untuk mencari errornya aja sebenarnya. 1,21 C log X sekarang kali 1000 buat labelnya analytical solution. Analytical solution. Kemudian colornya lime green aja dan NW-nya yang buat per I N in rate X C plot kurang PX T yang skala I 1000 hasil apel F di duration aja. Oke, X di nomor C
Kita buat yang terakhir adalah plot selisih absolutnya, koma for i, koma n in enumerate difference-nya np dot absolute all untuk semua i kurangi t yang sekarang kali 1000 ax 2 c dan plot dx div call i sama dengan 1,2 ya, dengan f delta t for n in nodes, sorry, in seconds. Oke, kemudian x x 2 c let's set underscore y label absolute div dan x 2 c set x dalam meter dan ax c itu yang sebelumnya dibuat Avata, kemudian alpha sama dengan 0,2 x c. Ini tambahi buat si namanya show dan receivernya ditandahi x ax, sorry, ax 0, c dot plot dan source p 0,0 kv ms sama dengan 10 x c plot 0,0 0,0 r o s 910 ax Story limit berdasarkan nested ini. Dan terakhir kita buat title-nya AX sama dengan, sorry, 2,1,0 set underscore title layer model AX 0,1, sorry, 0,1 dot
Set underscore title bagian models dan AX 0,C set sorry legend box to enter 102 0,5 dan AX 1,0 set scope nilai itu level time dan MS AX 0,0 dan set itu kurung di dalam meter dan fit baik out kemudian fit edge. Wait. Orange and file format. Sorry, range red. Ya, 13. Bentar, saya cari dulu masalahnya. Oke, jadi tadi ketemu masalahnya yaitu eh, si ininya tadi itu 130. 130 itu adalah batas maksnya. Tapi sebenarnya harusnya tulisnya 131 biar karena di sini tuh gimana ngomongnya? Ini tuh maksnya 130, tapi di sini kita definisinya di sini apa namanya? batas batas maksimal tadi juga 130. Jadi ya itu bisa menyebabkan error. Jadi harus tambahi satu biar bisa di run. Sama tadi itu, nah ini tadi ini kurungnya ini kurang. Jadi makanya dia tuh tadi nggak kebaca sebagai array. Karena ini coba di run lagi. Tunggu dulu emang nggak lama sih ini. Nah, ini kalau sudah berhasil di run, nah ini tadi hasilnya dari uh, raypad yang telah dibuat. Jadi ada tiga model dari 0 node, 1 sama 5. Bisa dilihat ini kan 0 yang warna merah kan. Dia itu lebih spiky, lebih chaos lah itu. Dan yang satu itu lebih, istilahnya lebih smooth, lebih halus. Cuman tetap masih ada, apa namanya, ada spiky-spiky-nya lah. Nah, sedangkan 5 itu dia itu lebih smooth lah, lebih representatif lah dibandingkan yang dua lainnya. Nah, kemudian nih dari algoritma Dijkstra-nya, dia itu ngambilnya paling cepat di sini sama eh nah ini kayaknya masih ada
udah salah penulisan kayak tadi. Harusnya tuh nggak gitu, harusnya itu gambarnya tuh seperti ya pokoknya harusnya ini tuh nggak yang sejauh ini. Harusnya dia tuh mepet. Kayak tadi di code-nya ada salah penulisan. eh ya, jadi harusnya dari analytical sama di nol node 1 dan 5 itu sebenarnya nggak harusnya beda jauh. Dimana harusnya yang di yang pakai 5 nodes itu harusnya mendekati sangat mepet dengan si analytical solutionnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih. Ini dia menghitung seberapa banyak difference-nya dari ketiga nodes. Karena satu ini atas banget, kemudian si yang satu itu lebih mendekati yang mana yang hitam. Dimana kita bisa apa yang ngomongnya? Bisa agak menyimpulkan bahwa yang hitam itu lebih representatif dibandingkan yang lainnya. Dikarenakan dilihat juga dari time runningnya, dia tuh lebih lama dibandingkan yang dua yang lainnya. Karena dia emang lebih apa namanya lebih teliti lah dalam melakukan simulasinya. Jadi kurang lebih seperti itu dulu untuk ray tracing dari three layer model dan juga gradient modelsnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.